Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa metode pembelajarannya yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran diantaranya: 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium, dan sebagainya. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Model pembelajaran. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, dalam pengertian luas bagaimana dikemukakan Neumann dan Logan, Abin Syamsuddin Ma'mun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap kegiatan, yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil, output, dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang nomor 2, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, basic way, yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang nomor 3, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur, kriteria, dan patokan untuk standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi untuk poin yang kedua, yakni tentang model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau yang disingkat dengan CTL. Di sini menurut Nur Hadi, CTL adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan kepada siswa dengan situasi dunia nyata siswa. Sedangkan menurut Johnson, contextual teaching and learning adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari. Dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, di sini juga kami cantumkan tujuan pembelajarannya ya. Itu ada banyak, salah satunya untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya. Lalu, model pembelajaran ini juga bertujuan agar dalam proses belajar, siswa itu tidak hanya hafal, tetapi juga paham. Selain itu, siswa juga diharapkan lebih berpikir kritis lagi. Karena kalau siswa itu dibiasakan berpikir kritis sejak dini,
ia akan mudah menemukan ide-ide kreatif, ia akan mudah melihat sesuatu mana yang seharusnya dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Selanjutnya masih banyak ya tujuan-tujuannya yang tentunya ini sangat-sangat bermanfaat bagi siswa. Lalu di sini ada strategi-strategi pembelajaran CTL. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah, yakni seorang guru nantinya akan memberi permasalahan dan murid-muridnya nanti akan mencari bagaimana penyelesaian dari masalah itu. Lalu menggunakan konsep yang beragam, mempertimbangkan kebinekaan siswa. Nah, tentunya setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda, jadi seorang guru tidak boleh milih kasih, tidak boleh pilih kasih karena hal semacam itu. Kemudian memperdayakan siswa untuk belajar sendiri. Nah, ini membiasakan siswa belajar secara mandiri ya. Lalu belajar melalui kolaborasi. Kolaborasi ini bekerja sama dengan orang lain, saling bertukar pikiran dan semacamnya. Kemudian di sini juga menggunakan penelitian autentik, lalu mengejar standar tinggi. Lanjut kita ke komponen-komponen pembelajaran CTL apa saja ya. Yang pertama penilaian nyata atau authentic assessment, penilaian nyata ya. Yang kedua refleksi, yang ketiga pemodelan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima bertanya, yang keenam menemukan, yang ketujuh konstruktivisme. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Nah, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Nah, kalau anak itu mencari, menemukan, nah tentunya ia akan lebih bangga dengan karyanya, dengan usahanya sendiri. Selanjutnya, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Mencari topik itu ya. Lalu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Nah, karena dengan bertanya ini menandakan bahwa seorang siswa ini memiliki pengetahuan yang tinggi. Selanjutnya, menciptakan masyarakat belajar. Nah, di sini siswa juga dapat lalu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Nah, karena dengan bertanya ini menandakan bahwa seorang siswa ini memiliki pengetahuan yang tinggi. Selanjutnya, menciptakan masyarakat belajar. Nah, di sini siswa juga dapat bekerja sama dengan masyarakat, saling bertanya, saling berbagi pengalaman gitu ya, mengajak masyarakat berpikir bersama, ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian menghadirkan model sebagai contoh belajar. Selanjutnya melakukan refleksi di akhir pertemuan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu model pembelajaran PAIKEM. Nah, pembelajaran PAIKEM adalah sebuah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya dengan menekankan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu untuk belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan dan efektif. Nah, singkatan dari PAIKEM itu sendiri yaitu pembelajaran aktif, inspiratif, interaktif, dan inovatif, kritis atau kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian pendekatan PAIKEM sendiri itu ada 5 kriteria yang bisa dipaparkan. Di artikel kami ada 5 kriteria. Yang pertama itu pembelajaran menyenangkan. Nah, dalam pembelajaran menyenangkan yaitu pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama tidak membosankan peserta didik. Nah, suasana seperti itu akan membuat peserta didik lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar di kelasnya sehingga curah perhatiannya akan lebih tinggi. Kemudian ada pembelajaran efektif.
Nah, tujuan dari pembelajaran efektif yaitu mencakup pada penguasaan ipteks sebagai bahan ajar, pembentukan keterampilan atau kemampuan belajar yang lebih efektif dan efisien. Di mana di sini belajar mengenai bagaimana cara belajar, bahkan pembentukan kemampuan metakognisi atau kemampuan pengendalian proses kognitif itu sendiri. Kemudian ada pembelajaran kreatif. Nah, pembelajaran kreatif itu lebih menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta seperti mengarang, membuat kerajinan tangan, mempraktekkan kesenian, dan lain-lain. Kemudian ada pembelajaran inovatif. Nah, pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan, sehingga bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan-kejenuhan pembelajaran. Kemudian ada pembelajaran aktif. Nah, dalam pembelajaran aktif ini sangat mengutamakan tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran aktif dapat memberikan atmosfer berbeda di dalam ruang kelas. Sementara itu, pembelajaran yang pasif dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang monoton dan menjemukkan, karena satu-satunya sumber pengetahuan di kelas adalah guru. Kemudian ada prinsip-prinsip Paikem dalam pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran mengutamakan aspek keaktifan, kreativitas, dan inovatif, sehingga membuat pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan, dan menuntut guru untuk menguasai berbagai metode mengajar serta keterampilan dasar mengajar. Kemudian ada karakteristik Paikem. Ya, di artikel kami ada 4 karakteristik Paikem. Yang pertama yaitu mengalami atau pengalaman belajar, di mana peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun emosional. Melalui pengalaman langsung, pembelajaran akan lebih memberi makna kepada siswa daripada hanya mendengarkan. Nah, karakteristik mengalami atau pengalaman belajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu melakukan pengamatan, percobaan, penyelidikan, wawancara, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada komunikasi, di mana kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan peserta didik. Bentuknya antara lain mengemukakan pendapat, presentasi laporan, memanjangkan hasil karya, dan ungkapan gagasan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu interaksi. Nah, kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya interaksi multi arah. Di antaranya adanya diskusi, tanya jawab, lempar pertanyaan, serta kesalahan makna, peluang terkoreksi. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi. Nah, kegiatan pembelajaran memungkinkan peserta didik memikirkan kembali apa yang telah dilakukan. Kemudian tujuan dari pembelajaran Paikem. Nah, pembelajaran berbasis Paikem membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Kemudian cara menerapkan Paikem itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan kegiatan tatap muka, yang kedua membuat tugas struktur, yang ketiga yaitu dengan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Cukup itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7.
Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.